Lanjutkan tema besar sinopsis dengan tema kecil khotbah di bukit Matius 6. Kemarin kita telah menyelesaikan Matius 5, kita melanjutkan Matius 6. Harus diingat Matius 6 masih kelanjutan Matius 5, masih satu rangkaian khotbah di bukit. Zaman dulu tidak ada pasal dan ayat, jadi jangan lupakan pengajaran yang lalu. Ya, pada saat kita belajar hari ini, sebaiknya Anda mengulangi khotbah-khotbah yang minggu lalu. Itu lebih baik. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembedahan Matius 6, pas ayat 1 sampai dengan 18, ya cukup panjang, tetapi tidak bisa dipisah karena satu pokok pikiran utama, ya. Silakan. Matius 6 ayat 1 sampai 18. Haleluya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 3, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyailah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Terima kasih Pak Handoko. Bapak Ibu, dari pembacaan yang cukup panjang ya, 18 ayat, coba perhatikan kalimat, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Lalu di ayat 8, jadi janganlah kamu seperti mereka. Mereka ini siapa?
Mereka ini orang-orang beragama. Ya. Bapak Ibu, di zaman Tuhan Yesus, itu hidup keberagamaannya demikian fanatik dan ketat. Dan Yesus menentang orang-orang agamawi ini. Yesus tidak anti beragama karena dia sendiri beragama Yahudi. Tetapi cara-cara hidup beragama yang ditampilkan saat itu tidak mencerminkan orang bertuhan. Tidak mencerminkan orang bertuhan. Malah sebaliknya. Ya, malah sebaliknya, mereka tidak seperti orang bertuhan. Karena sikap mereka tidak menunjukkan kesucian, malah menunjukkan kesombongan. Ya. Ini yang kita harus waspadai Bapak Ibu. Mau atau tidak, di dunia yang tradisi keberagamaannya kuat ini, kita harus beragama. Ya, apalagi di negeri kita ini. Ya, ada 5 atau 6 agama yang disahkan, ya harus beragama. Tetapi alangkah baiknya, sikap kita tidak seperti orang beragama pada umumnya yang suka mencari upah atau berkat atau pahala. Ini antroposentris. Ya, ciri-ciri keberagamaan, mereka bertuhan untuk upah, untuk pahala. Itu ciri-ciri keberagamaan. Ya. Saya belajar juga Bapak Ibu tentang antropologi agama-agama. Anda bisa ke perpus saya, Anda bisa lihat banyak buku tentang agama-agama. Cirinya sama. Manusia itu beragama supaya hidupnya lancar jaya. Manusia itu beragama supaya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Itu agama. Sedangkan Tuhan Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Halo Bapak Ibu. Kekristenan sesungguhnya bukan agama, tetapi spiritualis. Sebab Tuhan Yesus mengajarkan pengabdian kepada Bapa dengan tulus, tanpa pamer, tanpa pamrih. Sikap inilah yang disebut teosentris. Teosentris, fokusnya pada Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Allah kehendaki. Pengabdian seutuhnya, bagaimana menyenangkan Allah. Itu loh kekristenan. Kekristenan itu spiritualis. Itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya apa Pak? Kebatinan. Beragama dengan sikap pamer. Ya sudah mendapatkan upahnya, yaitu upahnya. Dikagumi orang, dilihat orang. Ya, orang terpesona. Banyak rohaniwan jaim, jaga image. Ya image itu upahnya. Saya mengatakan ini bukan berarti rohaniawan boleh tidak menjaga kesantunan, bukan begitu. Tetapi hendaknya sikap orang bertuhan di hadapan sesama dan tanpa dilihat sesama, hanya Tuhan yang tahu, itu sama saja. Seharusnya begitu Bapak Ibu. Di ayat ini Tuhan tidak sedang mengajar mencari upah. Meskipun memang Allah Bapa menghargai atau memberi upah bagi mereka yang sungguh-sungguh mengabdi tanpa pamer. Memang kita mengabdi tanpa pamer itu pasti Allah memberkati, pasti Allah menghargai, pasti ada upah untuk pengabdian kita. Tetapi jangan karena upah itu sendiri kita mengabdi. Ini sulit Bapak Ibu. Hati kita lah yang tahu bagaimana kita harus menyikapinya. Kalau pendeta lebih gampang. Ya, kalau pendeta lebih gampang ngetes ini, ya. Diundang khotbah tanpa PK. Diundang khotbah di gereja kecil, miskin gitu ya, tanpa PK. Mau enggak?
atau diundang khotbah, kita menetapkan harga. Sekali bicara 10 juta, 2 kali bicara 20 juta. Jadi kalau sekali seminar ada 3 kali sesi, berarti 30 juta. Ada yang begitu. Apakah kita melayani Tuhan karena upah? Tidak boleh, kita harus mengabdi. Ya. Seorang pembicara layak memperoleh upah. Tetapi jangan karena upah itu seseorang melayani. Ya. Itu masalah hati Bapak Ibu. Bisa saja diundang gereja kecil, diundang LP, di LP tidak ada upah. Oh, ada ya? 50.000 katanya. Nah itu, kita tetap setia enggak? Gitu. Kita mau melayani enggak? Di persekutuan doa. Kita berangkat jauh-jauh, cuma dapat roti, kadang-kadang enggak dapat upah. Mau berangkat lagi enggak? Dapat lodeh, dapat pecel. Ya, kadang-kadang pulang dapat kates. Loh, sukacita enggak kita melayani? Loh, ini kenyataan Bapak Ibu, itu nguji hati kita loh. Kalau kita dengan alasan menolak pelayanan karena kita tahu di sana enggak dapat apa-apa, Tuhan tahu, orang lain enggak tahu, tapi Tuhan tahu. Jangan Bapak Ibu, ya. Kalau jemaat, ya silahkan cari sendiri. Sebetulnya banyak contoh-contoh. Melayani sesama. Kalau kaya ditolong, kalau banyak duit ditolong. Kalau orang miskin, dibiarin, dicuekin. Ini juga bentuk melayani Tuhan atau bertuhan dengan pamrih. Ini tidak boleh. Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Di Matius 6 Bapak Ibu dikatakan, ya di Matius 6 dikatakan, di Matius 6 ayat 1 dikatakan, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Jangan. Kehidupan beragama di Matius 6 ayat 1 itu kata yang dipakai, kata Yunani yang dipakai adalah dikaiosune. Ya, yang diartikan kewajiban beragama atau tindakan keberagamaan. Penggunaan dikaiosune ini lebih tepat daripada elemosen. Ya, sebab di pasal 6 ayat 1 ini hendak menunjukkan 3 tindakan agama yang ada di ayat 2 sampai 18 tadi, yang sudah dibaca tadi. Ya, ini harus disikapi dengan tepat. Jadi kewajiban beragama itu dalam Yahudi Bapak Ibu ada 3 atau 4 sebetulnya ya. Yang satu sedekah, itu dijelaskan di ayat 2 sampai 4. Kedua berdoa, itu ayat 5 sampai 15. Puasa, itu ayat 16 sampai 18. Ya. Lalu sebetulnya ada satu lagi bersikap adil, tapi itu sudah dijelaskan di pasal 5. Di pasal 5 itu banyak bicara soal keadilan. Ya. Inilah jenis perbuatan beragama yang wajib dilakukan orang Yahudi. Ya, ini ada di Tobit 12 ayat 8. Tidak usah dibaca, ya. Saya bacakan. Tobit 12 ayat 8. Doa itu baik. Ya, doa itu baik jika didampingi puasa, sedekah, keadilan. Jadi 4 hal ini sebetulnya sikap atau perbuatan keberagamaan orang Yahudi. Ya. Dari ketiga tindakan tersebut, Tuhan Yesus mengajar kita jangan mencanangkan hal-hal itu. Jangan mencanangkan. Jangan menggemakan. Jangan mengumumkan. Jangan pamer maksudnya. Kalau kamu bersedekah, kalau kamu berdoa, kalau kamu berpuasa, bahkan kamu bersikap adil sekalipun, enggak usah pamer.
Ya, enggak usah pamer. Bahkan hal ini dimulai dengan kata, ingatlah. Tuhan mengatakan, perhatikanlah, ingatlah. Tuhan Yesus mengatakan, sikap pamer adalah sikap seperti orang munafik. Hipokrit, sama aja. Play actor, berperan, bersandiwara, atau pura-pura. Di setiap tindakan beragama tersebut, Tuhan selalu menekankan, lakukanlah tanpa sepengetahuan orang lain, dan biarlah hanya Bapa di sorga yang tahu. Kata perbuatan beragama, tindakan keagamaan, itu sama dengan kalimat di ayat yang mengatakan, kalau hidup keagamaanmu tidak melebihi ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk kerajaan sorga. Sama. Di kayu sune, sama. Jadi kalau hidup keberagamaanmu tidak melampaui ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga, kamu tidak masuk kerajaan surga. Tetapi di sisi lain, ya, kamu tidak boleh hidup keberagamaanmu, kamu umumkan, kamu gaungkan, kamu pamerkan. Kita harus bertuhan dengan benar dan teduh, diam, sunyi senyap, biar Tuhan yang menilai. Jangan pamer. Kita harus lebih suci, lebih sungguh-sungguh dari orang Farisi. Tetapi jangan menggaungkan, jangan pamer. Wah, itu berat loh. Orang Farisi itu suci, tapi kelihatan. Murid Tuhan diajar, kamu tuh harus sesuci, melampaui orang Farisi dan ahli Taurat, tetapi tidak kelihatan sesama. Hanya Bapak yang tahu. Halo, kenapa Tuhan menekankan ini? Karena Tuhan menitik beratkan pada kasih. Kasih itu tidak sombong. Kasih itu tidak menguntungkan, kasih itu tidak mencari keuntungan buat diri sendiri. Jadi yang ditembak Tuhan, kenapa harus diam-diam? Sikap batinnya harus benar. Amin Bapak Ibu. Dalam sedekah, menurut Musa, menurut undang-undang Musa, ya itu penting. Undang-undang Musa atau hukum Taurat memandang sedekah atau belas kasihan sebagai tindakan perbuatan yang harus dipupuk, dipelihara dalam tingkah laku yang ideal. Ya, untuk bermasyarakat. Bagi pemahaman Yahudi, bersedekah dipahami sebagai salah satu hal melakukan kebenaran. Ya, bersedekah itu salah satu yang sangat ditekankan dalam Yudaisme, dalam agama Yahudi. Kita menjadi alat Tuhan yang adil. Banyak orang yang tidak beruntung. Banyak orang yang beruntung. Yang beruntung membantu yang kurang beruntung. Ini salah satu sikap keadilan. Ini sikap yang benar dalam agama Yahudi begitu. Kita baca yuk, Ulangan 15 ayat 11. Ulangan 15 ayat 11, sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu, itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Ya, lihat ya, haruslah engkau membuka tangan, maksudnya itu memberi bagi saudaramu yang tertindas, yang miskin, harus. Tapi masalahnya di negerimu. Orang Yahudi itu hanya mengasihi suku bangsanya. Nah Tuhan tidak, kasihilah musuhmu juga. Ajaran Tuhan mengajarkan kita mengasihi orang yang tidak sesuku, segolongan, sebangsa, seagama, kasih. Bahkan orang-orang yang mau menganiaya kamu, berdoalah bagi mereka.
Tapi tekanan bersedekah, sejak dulu Tuhan melalui Musa sudah menekankan, tapi sama Tuhan diperluas, diperdalam. Kamu memberi boleh, harus. Musa seperti Musa ngomong, harus. Tetapi gak usah pamer. Ya, gak usah pamer, kalau memberi gak usah pamer. Amin Bapak Ibu. Gereja kita juga jangan mengajarkan ya, memberi persembahan, angkat amplopnya, angkat uangnya, kita mau memberi persembahan. Lah kalau tidak punya duit, terus biar ngangkat tangan kosong. Wah kan celaka. Satu ngajarin orang sombong, kedua ngajarin orang berbohong. Kan malu tidak ngasih persembahan kalau diangkat tangannya. Tidak usah gitu. Ya jangan. Banyak gereja-gereja saya melihat seperti itu. Ini tidak tepat. Ya, ngajarin orang pamer, ngajarin orang berbohong, nggak tambah benar. Padahal Tuhan ngomong, kalau kamu memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Maksudnya apa? Sebisa mungkin tanpa ketahuan orang, bahkan dirimu. Kalau sudah ngasih, sudah, nggak usah diingat. Kayak orang ke WC itu loh. Paham ya? Kalau sudah disiram, selesai, buyar, tak usah diingat-ingat lagi. Begitulah orang seharusnya memberi, menabur. Wah ini masalah sikap hati Bapak Ibu. Gitu loh. Ayo belajar sadar, yuk ini loh yang Tuhan tekankan. Bagi pemahaman Kristen, kebenarannya bukan pada tindakan sedekahnya. Ya, tindakan sedekah tidak salah, tapi bukan itu yang difokuskan Tuhan. Apalagi jika motivasinya untuk pamer, wah itu sudah salah. Sedekah dalam kekristenan adalah kebenaran jika motivasinya kasih yang tulus, sesuai kehendak Tuhan. Harus ada kasih yang tulus. Tuhan Yesus mengajar kita agar pemberian yang kita lakukan dilakukan dalam keadaan tersembunyi. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Bukan dipamer-pamerkan, ditunjuk-tunjukkan, dipasang di medsos. Itu bukan kasih. Ya, itu bukan kasih Bapak Ibu. Paulus menjelaskan arti kasih. Paulus seperti Tuhan Yesus menjelaskan arti kasih. Sebuah sikap hati, sebuah pola pikir. Bukan sekedar perbuatan. Ya. Kasih itu dasar dari perbuatan kita, yaitu tujuan, motif, alasan batin. Berbeda dengan agamawi yang selalu harus tampak mata. Agamawi itu selalu tampak mata. Agamawi itu selalu dalam melakukan keagamaannya ingin dilihat. Rajin berdoa, diumumkan. Rajin berdoa, sampai ngecap. Agamawi. Tuhan gak ingin. Kamu berdoa gak usah pamer. Berdoa, ya, berdoa dalam tradisi Yahudi itu adalah penyembahan, ya, pujian pada saat bait Allah tidak ada. Doa, pujian itu dilakukan di sinagog pada saat bait Allah tidak ada. Setelah Yerusalem berdiri bait Allah kembali, tradisi sinagog ini tetap. Ya. Dulu yang namanya penyembah Bapak Ibu, itu menyembelih domba, mencurahkan darah, itu menyembah. Tetapi karena bait Allah hancur, orang Yahudi tidak bisa menyembelih domba lagi, karena penyembelihan domba bukan di bait Allah, itu tidak sah. Karena bait Allah sudah tidak ada,
maka mereka cari pengganti dengan cara penyembahan atau pujian atau doa di sinagog. Ya, Mazmur 141 ayat 2. Mazmur 141 ayat 2, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Ya, jadi doa itu sebetulnya pengganti ritual penyembelihan korban, ritual penumpahan darah. Pujian penyembahan itu pengganti. Tiada rotan, akar pun jadi. Jadi bukan penyembahan yang sesungguhnya. Halo Bapak Ibu. Ya. Tradisi doa di zaman Tuhan Yesus sudah umum seiring berkembangnya sinagog. Tetapi berdoa berdiri di sinagog bukanlah hal yang benar menurut Tuhan Yesus, apalagi di tikungan jalan. Memang sinagog tempat berdoa, memang sinagog tempat memuji Tuhan. Tapi gak usah acting, gak usah lebay, gak usah berlebihan. Supaya dilihat orang, gak perlu. Kadang-kadang di gereja kan ada yang begitu. Ya, gak jemaatnya, gak singernya, gak WL-nya, kadang-kadang lebay. Gak perlu, biasa saja. Jangan memompa emosi. Jangan tampak, jangan menampilkan kamu ingin dilihat, kamu hebat loh. Gak perlu seperti itu. Jadinya munafik. Apalagi dilakukan di jalan. Nah, orang Farisi itu sukanya berdoa di perempatan jalan. Gak perlu seperti itu. Kekristenan gak pernah diajarkan doa di perempatan jalan, doa di tengah jalan, doa di Monas. Gak ada yang seperti itu. Ya, Tuhan Yesus mengarahkan kita untuk berdoa, fokus kepada Bapa. Bukan untuk dilihat orang lain, bukan untuk membuat orang lain terkesan. Halo Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini tanpa sadar loh. Halo, contoh, ini contoh. WL ngomong. WL atau singer gitu ya, WL khususnya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Allah yang maha kuasa langit dan bumi bla 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 bla. Tampak gitu ya. Memunculkan kesan wah hebat, pinter berdoa. Tidak perlu. Doa itu tulus saja. Halo Bapak Ibu. Haleluya. Tidak perlu. Buat apa kita berdoa seperti itu? Allah tidak terkesan kok. Halo Bapak Ibu. Yang tulus saja. Bukan gak boleh ngomong haleluya. Haleluya. Boleh. Tetapi gak usah lebay. Biasa aja gitu loh. Yang natural. Jangan berperan. Karena yang dilihat Tuhan ketulusan kita. Bukan acting kita. Wow, ajaran Tuhan itu keren Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengajar agar jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapa itu di sorga enggak kelihatan, kamu dalam berhubungan dengan Bapakmu, masuklah kamar di tempat tersembunyi juga. Berdoa itu urusan sendiri sama Bapak, bukan dilihat orang. Berdoa itu komunikasi sama Bapak, bukan sama orang. Bukan kepada orang lain, enggak ada urusan. Berdoa itu urusannya sama Bapak. Enggak usah orang harus tahu kamu doa, enggak usah. Kadang-kadang Bapak Ibu, hati kecil saya, waduh nanti kalau saya ini saya. Kadang-kadang waduh kalau saya tidak kelihatan berdoa dipikir pendeta kurang doa. Kadang-kadang ada pikiran itu loh.
Tapi ajaran Tuhan mengatakan demikian. Kadang-kadang ada sedikit khawatir ya, tidak banyak. Karena saya orangnya cuek. Tetapi ada rasa khawatir itu. Waduh, Pak David ini pendeta tapi gak pernah doa. Tidak jelas doa pagi, apa doa siang, apa doa malam, tidak jelas. Ada rasa khawatir. Tetapi Tuhan ngomong begini, ini menguatkan saya. Tidak urusan kamu melihat saya berdoa apa tidak. Kamu anggap aku tidak pernah berdoa, tidak ada masalah. Yang penting hubunganku sama Tuhan selesai. Seharusnya kekristenan itu begitu. Jangan jadi Kristen tampak kayak pendeta semua, tidak perlu. Makanya saya juga nggak mau pakai jas lah, apalagi pakai jubah, pakai apa namanya ini, slayer, apa? Stola. Tidak perlu begitu. Yang dilihat Tuhan itu hatinya. Sempat saya kemarin berpikir ya, pada saat awal-awal ditabiskan jadi pendeta, sempat saya berpikir, wah pakai baju hitam yang ada kotaknya di sini. Aduh, tak pikir perlu enggak ya? Nanti sudah beli enggak kepake, sumuk sesek gitu. Apa gunanya juga? Lah ya itu. Banyak baju Bapak Ibu, saya itu tidak bisa ngancing. Kancing nomor 1 itu tidak bisa. Ya sudah tidak usah lah. Apalagi memang Tuhan tidak mengajarkan begitu. Semakin rohani kita, semakin suci kita, tidak perlu tampil semakin agamawi, tidak perlu. Biar Bapak yang di surga menilai kita, bukan manusia. Sebetulnya saya kepingin Bapak Ibu. Khotbah itu pakai kaos, bukan kemeja berkerah. Tetapi nanti saya takut, kenapa tidak saya lakukan? Saya takut orang siak, karena khotbah kok nganggu kaos koblong. Tapi sebetulnya santai saja. Emangnya Tuhan Yesus dulu khotbah pakai jas? Halo? Emangnya Tuhan Yesus dulu khotbah pakai baju yang dipakai tukang orang-orang Farisi itu, yang ada begininya itu? Enggak. Bukan tampilanmu yang dilihat Tuhan, hatimu. Bapak Ibu, Bapak ada di tempat tersembunyi. Itu berarti Bapak ingin sebuah hubungan apa adanya, eksklusif antara kita dan Bapak. Pada saat kita dialog sama orang tua kita, ngobrol karib dengan orang tua kita, perlu enggak tetangga masuk? Tidak perlu kan? Seperti itulah hubungan kita sama Bapa di sorga. Bapak ingin berdialog dengan kita dengan tulus, tanpa kepalsuan. Tanpa kepalsuan. Tuhan mengajar kita berdoa untuk tidak bertele-tele. Seolah dengan banyaknya kata-kata atau lamanya doa, membuat Tuhan menjawab doa. Tidak. Tuhan tidak bisa dipaksa. Tuhan tidak bisa, ya. Tuhan tidak bisa dipaksa Bapak Ibu. Tuhan punya keputusan. Doa bertalu-talu tidak bisa mengubah keputusan Tuhan. Bahkan seandainya berubah keputusan Tuhan, belum tentu itu yang terbaik. Belum tentu. Contohnya ada seorang raja yang minta diberi panjang umur, dikasih perpanjangan umur 15 tahun kalau nggak salah. Di tahun ke-12, dia melakukan kesalahan yang membuat Yerusalem dihancurkan. Percaya Tuhan tahu yang terbaik. Nggak usah maksa Tuhan. Nggak usah maksa Tuhan dengan doa yang ngotot. Wah, nggak perlu. Nggak perlu juga maksa Tuhan dengan kalimat doa yang panjang-panjang, 1 jam, 2 jam. Push, pray until something happen. Nggak perlu. Tuhan tahu yang terbaik. Kalau kamu percaya Tuhan, serahkan pada Tuhan keputusannya itu yang terbaik. Belajar percaya, Tuhan aku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku, engkau campur tangan.
Kalau percaya kalimat yang kita katakan ini, ngapain maksa Tuhan? Buat apa maksa Tuhan? Emangnya keinginan kita itu yang terbaik? Tuhan tahu lebih baik daripada kita sendiri, Bapak Ibu. Itu yang namanya percaya. Percaya itu bukan ngototan karpe dewe, bukan. Percaya itu yakin Tuhan tahu yang terbaik dan Tuhan tidak lepas tangan. Semua dalam kontrolnya yang terbaik. Iya. Doa saya untuk Pak Eras. Bapak, kalau boleh Pak Eras sembuh. Tapi jadilah kehendak-Mu, Engkau tahu yang terbaik. Itu. Jangan dipikir saya tidak berdoa. Tetapi saya berdoa seperti keinginan Tuhan. Bukan keinginan kita sendiri. Gak usah ngotot. Halo Bapak Ibu. Belajar berserah. Belajar berserah. Itu yang terbaik. Tuhan tahu sebelum kita berdoa. Lalu buat apa berdoa, Pak? Kita berdoa untuk membuka diri dan menyatakan apa adanya kepada Tuhan. Berdoa, bicara jujur, apa adanya itu membuka diri. Seperti kita berbuat dosa, Bapak ya tahu. Tetapi kita kenapa harus pengakuan dosa dan mohon ampun? Karena Bapak ingin melihat kita terbuka di hadapannya. Sikap hati kita ini loh yang dilihat Tuhan. Tanpa kita ngomong jujur, Tuhan tahu. Tanpa kita minta ampun atas dosa-dosa kita yang tersembunyi, Tuhan tahu. Tetapi pengakuan kita, itu membuktikan kita tuh mau membuka diri sama Tuhan. Aku enggak menutup diri Tuhan. Aku enggak menyimpan sesuatu. Aku terbuka di hadapan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Itu loh sikap yang diinginkan Tuhan. Jangan memberi batas pada Tuhan. Ya. Berdoa dengan tulus, jujur seperti bapak dan anak. Itulah yang Bapak lihat. Ya. Tidak usah berperan. Puasa. Di perjanjian lama puasa adalah salah satu sikap keberagamaan Yahudi. Biasanya untuk merendahkan diri, ya, berduka yang mendalam, ya, dengan tujuan agar Allah mendengar doanya. Ini sebuah sikap doa yang ekstrim. Doa itu sebuah sikap doa yang ekstrim istilahnya, gitu ya. Benar-benar merendahkan di hadapan diri, benar-benar minta Tuhan campur tangan. Ya, sikap hatinya benar, sikap hatinya harus benar dulu. Kehendak-Mu yang jadi. Tetapi ini benar-benar berperkara. Ini lebih dari biasanya Tuhan. Aku ambil puasa, aku merendahkan diri supaya Engkau benar-benar melihat keseriusanku. Istilahnya begitu. Ya. Di ayat ini juga Tuhan Yesus mengkritik orang Yahudi yang mengubah tampilan mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang puasa. Tidak perlu. Kalau kita puasa Bapak Ibu tetaplah mandi, nggak usah kumus-kumus. Kalau kita puasa Bapak Ibu tetaplah sisir, itu katanya. Yesus tidak anti puasa, tetapi Yesus tidak setuju dengan sikap pamer keberagamaan. Sok puasa, aku puasa loh, warung tetangga jangan buka ya, enggak boleh. Tetap seperti biasa. Jangankan ngatur tetangga, ya, jangankan kita sendiri harus bersikap normal. Dengan sergap, dengan rajin. Enggak usah sok puasa sehingga kamu dilihat orang, wah ini orang saleh. Enggak perlu seperti itu. Ya. Puasa adalah urusan yang berpuasa dengan Allah, tidak dengan orang lain. Ya. Bapak ingin kita melakukan keberagamaan di kita dengan senyap, tersembunyi, tidak mencolok. Bahkan dikatakan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Ini kan sesuatu yang sulit. Tapi harus bisa.
Itu sebabnya Bapak Ibu, gereja ini, saya khususnya gitu ya, mengarah ke sana. Bukan saya itu anti agama, tetapi saya ini sedang berusaha menghidupi apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Saya ngajak Bapak Ibu, ayo, jangan jadi orang agamawi. Ya, kita hindari, kita hilangkan roh agamawi dari kita. Kita benar-benar mau menjadi seorang yang spiritual. Biar Bapak yang menilai kita, enggak usah orang lain. Fokus ke dalam batin. Fokusnya ke dalam batin. Ucapan Yesus, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kalimat Bapamu melihat yang tersembunyi dan akan membalasnya kepadamu. Ini diulang 3 kali dalam konteks ini loh. Halo, diulang 3 kali dalam tradisi Yahudi berarti ditekankan, sangat penting, penting sekali, ekstrim penting. Ekstrim penting Bapak Ibu. Kita bertuhan dengan senyap, tidak nyolok, tidak pamer, tidak tidak mencari image. Itu penting sekali. 3 kali loh Tuhan ngomong seperti ini. Halo Bapak Ibu. Jangan hanya karena pendeta ngomong yang terkesan ingin buat gebiar, kita ikut-ikut. Enggak, Tuhan tidak pernah ngajarin seperti itu. Amin Bapak Ibu. Tuhan enggak mau loh kita jadi agamawi. Bapamu yang melihat dan tersembunyi, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Itu berarti Bapak Ibu, Tuhan melihat batiniah ini sangat penting. Karena kalau kita fokusnya tampilan, yakin kita tidak akan mendapatkan batin yang benar. Tidak mungkin. Bagaimana? Bagaimana batin kita benar kalau kita selalu kepingin dilihat orang? Tidak benar. Halo, berbuat baik sekali, cerita-cerita sama teman, berbuat baik 2 kali, sharing di grup sel, sharing di gereja, enggak perlu. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu, saya itu bingung juga, mau kesaksian baik, takut loh, ada takutnya. Ada takutnya. Dianggap pamer, kedua disalahpahami. Padahal saya jarang bersaksi tentang kebaikan saya. Tetapi 2 hal ini mencegah saya untuk cerita. Dan saya bisa memahami apa yang Tuhan perintahkan ini. Itu yang membuat saya, oke, gak usah cerita kebaikanmu. Urusanmu sama Tuhan. Orang percaya, tidak percaya kamu berubah. Orang percaya, tidak percaya kamu berbuat baik. Gak peduli, itu gak penting. Yang penting Tuhan yang tahu. Itulah sikap kita Bapak Ibu. Pak kalau kayak gitu kalau kayak gitu nggak muncul Pak. Kesan pendeta salehnya, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Kita belajar urusan sama Tuhan. Halo Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu, kita sudah dengar-dengaran, mungkin melakukan kehendak Allah dengan tepat, tetapi jika cara kita melakukannya di hadapan Bapak salah, motivasi kita salah, bisa jadi ibadah kita sia-sia. Tuhan tidak menentang orang keberagamaan, asal dilakukan dengan tepat untuk membentuk kodrat, ya, bukan membentuk image. Ini artinya spiritualis. Kalau agamawi,
selalu ingin tampil. Selalu ingin tampil. Supaya kelihatan beragama dengan taat, pakai jubah, jenggotnya dipanjangin. Karena Tuhan Yesus jenggotnya panjang, Pak, pakai jubah. Enggak seperti itu loh. Supaya tampak pendeta, Pak, pakai jas. Pakai celana panjang, Pak. Pakai sepatu yang pantofel. Pakai dasi, Pak. Oh, enggak seperti itu. Enggak perlu seperti itu. Bahkan suatu saat saya ketemu temannya Vina, kalau nggak salah, itu temannya Vina. Ketemu di Indomaret. Saya pakai celana pendek, pakai kaos oblong. Pak Pendeta, sopo, tak pikir-pikir, salaman ya salaman. Kok santai banget, Pak? Iya, kalau nggak tugas ngapain pakai yang aneh-aneh tak gituin sama saya. Biasa saja. Saya ingat satu pesannya Pak Eras. Kalau kamu semakin mengerti kebenaran dan semakin menghidupinya, tetaplah tampak culun. Itu pesannya Pak Eras. Tetaplah tampak culun. Biasa saja gitu loh. Tidak usah menaikkan derajat tampilan kita seolah-olah kita pendeta, gembala. Itu tidak penting. Ya. Doa, puasa, sedekah, nggak perlu ditampilkan. Sikap hatimu harus benar. Yang namanya kasih tidak sombong, yang namanya kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, termasuk tampilan agar di image kita naik. Wah, nggak perlu itu. Amin Bapak Ibu. Ketulusan tetap mendapat upah. Bagi kita yang melakukan kehendaknya dengan cara yang tepat dan tulus, tetap ada upah. Bapak menyediakan upah. Meskipun bukan karena upah itu kita taat. Amin. Itu penting Bapak Ibu. Kalau urusan kita membentuk batiniah kita tidak bingung yang main di luar. Tetapi kalau kita berusaha membentuk tampilan luar, kita tidak akan pernah membentuk batiniah kita. Enggak akan. Enggak bisa. Dua hal ini tidak bisa dilakukan bersama-sama. Kalau kita kepingin pamer, pasti batin kita tidak beres. Kalau kita tidak kepingin pamer, tidak mengambil keuntungan, kita tidak mungkin akan melakukan pamer, tidak mungkin. Ngerti maksudnya ya? Kalau kita pamer, batinnya kita tidak pernah beres. Kalau kita kepingin pamer, batinnya kita pasti ingin ngambil keuntungan. Halo? Kalau kita tidak ambil untung, kita tidak akan terpikir untuk pamer. Itu loh maksudnya. Amin Bapak Ibu.